Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Tani, redaksi media informasi hama utama tanaman padi pada kesempatan ini akan membahas tentang hama penggerak batang padi. Tanaman yang dibudidayakan pasti ada serangan pengganggu, seperti halnya tanaman padi. Ayo kenali serangga pengganggu tanaman. Keberadaan penggerek batang padi sudah mulai ada pada persemaian. Imago kita sebut serangga dewasa atau kupu-kupu akan terbang dan bertelur di persemaian. Gambar A, penggerek batang menimbulkan gejala sundep jika menyerang tanaman padi yang belum berbunga atau fase vegetatif, mengakibatkan pucuk batang padi menjadi kering, berwarna kuning dan mudah cabut. Gambar B, apabila batang padi digerek pada waktu tanaman berbunga atau fase generatif, malai akan mati dan tetap tegak, berwarna abu-abu putih dan bulir padi menjadi hampa, disebut gejala beluk. Kehilangan hasil pada padi akibat serangan hama ini dapat berkisar antara 60 hingga 90%. Siklus hidup penggerek batang padi terdiri atas fase telur, larva, pupa, dan dewasa. Telur diletakkan pada daun atau pelepah daun padi, lamanya 6-7 hari. Telur lalu menetas menjadi ulat atau dinamakan larva. Larva ini disebut instar 1, bergerak ke dalam tanaman melalui celah antara pelepah dan batang, serta menuju bagian tengah anakan padi. Larva hidup dalam tanaman sampai instar 5, bergantung pada lingkungan. Larva kemudian akan membentuk pupa, lamanya 6-23 hari. Setelah itu akan berubah menjadi serangga, lama hidupnya 5-10 hari. Jadi, siklus hidup satu ekor penggerak batang adalah 40-70 hari. Pengendalian hama penggerak batang padi dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Olah tanah. Pengolahan tanah yang baik membutuhkan waktu hampir sekitar 4 minggu. Lahan terlebih dahulu digenangi air kurang lebih selama 7 hari. Tahapan pengolahan tanah terdiri dari pembajakan, garu, dan perataan. Kedalaman lapisan olah tanah antara 15 hingga 20 cm. 2. Penanaman tanaman refugia. Refugia merupakan tanaman perangkap hama. Tanaman penolak hama, tempat berlindung, menarik musuh alami untuk hidup dan berkembang biak di setempat. Penanaman refugia sejajar dengan sinar matahari, sehingga tidak menutupi atau mengganggu penyerapan sinar matahari bagi tanaman utama. Contoh tanaman refugia adalah bunga matahari, kenikir, dan bunga kertas atau zinnia. Ketiga tanaman ini mempunyai bunga yang mencolok dan mempunyai warna yang diminati musuh alami. Selain itu, tanaman kacang panjang juga sangat cocok digunakan untuk usaha melestarikan musuh alami. Tiga, pengaturan persemaian. Hal ini bertujuan untuk membantu proses pengamatan kelompok telur di persemaian. Berhubung keberadaan penggerak batang sudah mulai ada di persemaian. Nah, di antara kedua gambar ini, persemaian mana yang paling mudah diamati keberadaan telur penggerak batang padi Sobat Tani? Ya, benar. Gambar persemaian sebelah kiri. Empat, pengumpulan kelompok telur penggerak batang padi di persemaian dan di pertanaman, serta eradikasi selektif, di mana rumpun padi yang terserang penggerak batang dicabut atau dibuang dari lokasi petanaman.
5. Pengamatan dan pemeliharaan rutin. Kegiatan pemeliharaan antara lain pencabutan gulma dan pembuatan saluran air di pinggir pematang. 6. Pengendalian hayati dan pestisida nabati. Pemanfaatan agensia pengendalian hayati seperti Beverria bassiana dilakukan sejak awal pertanaman. Aplikasi mulai dilakukan di persemaian tanaman, tanaman umur 7 HST, 14 HST, 28 HST, 42 HST, dan 56 HST. Penggunaan pestisida nabati seperti daun nimba atau intaran dapat mempengaruhi daya makan, daya reproduksi, daya tetas telur. Hal ini karena daun nimba mengandung azadirachtin, salanin, dan limbin. Penggunaan insektisida kimia. Penggunaan insektisida dilakukan apabila gejala serangan penggerak batang padi lebih dari 10%. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aplikasi insektisida adalah keringkan lahan sebelum aplikasi. Aplikasi dilakukan pada saat air embun tidak ada, yaitu pada pagi hari ataupun sore hari. Aplikasi dilakukan dengan tepat dosis, tepat jenis, dan tepat pelayaran. Pada saat panen, dilakukan penyambutan tanaman serendah mungkin sampai permukaan tanah. Usaha itu dapat pula diikuti penggenangan air setinggi 10 cm agar jerami atau pangkal jerami cepat membusuk, sehingga ulat atau pupa penggerak batang mati. Diharapkan dengan adanya pengendalian hama secara dini pada pertanaman padi dapat menekan jumlah populasi perkembangan hama, sehingga pertumbuhan padi dapat berkembang dengan baik untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Demikianlah redaksi media informasi hama utama tanaman padi. Terima kasih.